Halo semuanya teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga teman-teman selalu terlindungi dari segala macam musibah, bahaya, dan apapun yang datangnya berupa hal negatif ya, kegelapan. Semoga teman-teman dilindungi dengan cahaya dari Tuhan semesta alam. Amin. Oke, untuk readingan kali ini adalah ini seseorang yang udah lost kontak sama teman-teman ya. Seperti apa sih saat ini perasaannya mereka, dia apa masih ingat kamu atau enggak? Yuk kita lihat ya. Seperti apa saat ini perasaan orang-orang yang sudah lost kontak sama kamu. Dan bagaimana kondisinya. Ada Five of Cups. Perasaannya sedih ya, nggak nyangka kalau sekarang hubungannya jadi sejauh ini. Sampai harus terjadi hal seperti ini, dimana antara kamu dan dia sekarang tidak lagi ada perasaan. Mungkin yang dia rasain sekarang dia masih belum kayak belum percaya ya bahwa kamu ini sekarang bisa mudah melupakan, melepas dia, yang sampai detik ini, sampai dengan saat ini teman-teman, dia masih merasakan perasaan yang sama dari sebelumnya. Mungkin ada percecokan, ada kesalahpahaman ya, jadi hatinya ini masih belum percaya nih. Biasanya mungkin ribut itu baikan, kembali lagi gitu ya, komunikasinya dibaik, tapi ini sampai lost kontak dan bener-bener mungkin belum ada keterangan berpisah ya atau gimana, tapi yang dia rasain tuh sekarang di dalam perasaannya dia sedih gitu. Kenapa sih kok kamu bisa punya sikap yang cuek seperti itu, tidak kecarian dia atau tidak bertanya ya, karena dia lagi nunggu kamu bergerak, lagi menunggu perasaan apa sih sebetulnya yang kamu rasain gitu ya. Setelah mungkin lost kontak dengan dia ingin menanyakan hal yang sama seperti apa yang mungkin sekarang ada di dalam pikiran teman-teman gitu ya, apa yang lagi dirasain dia nih selama lost kontak, dan kamu merasakan hal yang sama nggak seperti dia, dan dia juga begitu ya. Hari ini teman-teman perasaannya lagi sedih dan dia bener-bener lagi nggak percaya bahwa kok bisa ya gitu hubungannya sampai kayak begini, lost kontak dan nggak ada keterangan apa-apa ya. Dia di sini lagi mengingat kamu dan kayak kaget aja dengan situasi yang saat ini dialami oleh dia sendiri, yang mungkin biasanya dia dengar orang lain, temannya atau siapa yang dekat sama dia bercerita tentang hubungan lost kontak, dan sekarang dia yang ngerasain bersama dengan kamu. Ada Four of Sword, dia bener-bener lagi nunggu kamu. Setiap kali dia melihat handphone, media sosial, dia selalu ngecek, duh ada notifikasi nggak nih dari kamu. Dia lihat terus ke belakang, apa sih yang menjadi kode dari lost kontaknya kamu ini. Adakah perasaan sayangnya kamu ke dia, dia cari gitu loh. Ada nggak sih tanda bahwa kamu masih sayang sama dia itu gitu ya, jadi dicari sama dia. Dan aku melihat di Four of Swords di sini, setiap kali dia mau melangkah pergi, yang ada hanya dia banyak pikiran, banyak beban pikiran dan beban hati, sehingga dia selalu menengok terus dan berharap ujian ini berakhir, berharap kamu segera menghubungi dia. Karena tahu nggak teman-teman, ini bikin dia sakit loh, secara batinnya sakit banget, sedih, sakit, masih nunggu terus. Tuh Seven of Pentacle, nunggu kamu terus, tapi dia berusaha untuk menyenangkan pikirannya supaya nggak terus terkoneksi dengan hal-hal buruk terhadap kamu ya. Oke, ada Seven of Pentacle. Menunggu waktu yang tepat untuk menghubungi kamu, atau dia sedang menerka-nerka, mungkin besok ataukah sore ataukah malam, ataukah di jam 7 pagi atau jam 7 sore apa jam 7 malam. Dia lagi
menyusun sebuah rencana ya, pingin dalam waktu dekat ini akan ngehubungin kamu. Kalau sampai malam ini kamu masih belum ngehubungin dia, dia akan terus cari jalan supaya bisa terhubung komunikasi dengan kamu. Ada tuh Oxford, dia mau berjuang deh gitu sekarang nih, karena dia benar-benar penasaran ya, hati dia juga masih sayang sama kamu sehingga dia mau melakukan hal ini ya. Dia mau berjuang karena dia masih punya perasaan sayang ke kamu. Lalu di bottom of the decknya ada Queen of Pentacles. Dia banyak menulis surat, bukan surat ya teman-teman, kayak menulis sesuatu, di mungkin dia bikin video ya, dijadikan sebagai apa ya, kayak kalau orang sedih itu gampang banget bikin tulisan yang menggambarkan tentang perasaannya yang begitu dalam sama kamu. Dia tulis, dia rangkai di dalam sebuah eh, kertas ataupun mungkin alat elektroniknya dia, yang ya bisa dia jadikan sebagai hiburan dia di saat nanti eh apa ya, bener-bener lagi kangen banget, terus buka lagi hasil karyanya, ngingetin, kalau kamu melihat pasti langsung teringat dia. Jadi seperti itu ya, dia mau menuliskan semuanya apa tentang keluh kesah yang dia rasakan saat ini selama jauh dengan kamu, kesedihan yang dia hadapi, rasa cuek dan dingin yang dia punyai sekarang ini. Dia tidak mengerti kenapa dia tidak bisa keluar dari hal yang seperti ini. Ini bukan dia, ini bukan dirinya yang biasanya dia ceria, semangat ya, selalu memberikan motivasi kepada siapapun orang yang membutuhkan, tapi kali ini dia benar-benar terpaku, tidak berdaya karena dia betul-betul sedang dilanda rindu yang berat. Dan aku melihatnya dia ingin mengatakan semuanya tentang isi hatinya, bahkan dia juga mau bilang kalau selama berhubungan dengan kamu ya, hanya kamulah orang yang dia harapkan dalam akhir hidupnya. Dari awal kalian ketemu sampai nanti dia nggak mau meninggalkan kamu, tapi apalah daya, dan dia juga nggak nyangka gitu ya bisa lost kontak sama kamu dan membuat dia ngedrop ya, sakit batinnya lah. Jadi si fisiknya juga ikut lemah karena kurang beristirahat di malam hari. Kayaknya dia lagi meriang teman-teman, itu ada salju ya, kayak kedinginan gitu. Jadi mungkin aja dia nggak mandi hari ini karena meriang mengingat kamu. Ya, oke, kita lihat seseorang yang udah lost kontak sama kamu, seperti apa perasaannya saat ini. Ada The Emperor. Oke, mungkin yang aku bilang tadi di awal, dia ini ada mungkin lagi sakit juga, demam juga bisa ya, dan dia banyak menulis isi hatinya ke dalam sebuah video atau mungkin kertas ya, untuk apa ya, untuk menghibur dirinya, atau mungkin ini adalah kreativitasnya dia yang sengaja mungkin dia tuangkan dalam sebuah seni, ataupun mungkin dia memang seorang pemain musik ya, dia bisa memainkan alat-alat musik, dia bikin lagu atau bikin puisi atau entah apa yang dia lakukan, tapi hal tersebut hubungan kalian yang lost contact ini melahirkan banyak apa ya, kayak kayak narasi-narasi di dalam pikirannya yang dia bisa tuliskan dalam sebuah lagu atau puisi gitu ya, membuat dia jadi kayak wah, nemuin kata-kata untuk penyemangat, atau orang-orang mungkin pasti akan tertarik gitu dengan isi narasinya dia ya. Dan ternyata banyak orang yang ngalamin gitu, dimana rasa cinta itu masih ada, tetapi karena kondisi, karena ego, entah karena apapun yang terjadi di dalam sebuah hubungan, adanya lost contact itu benar-benar menyiksa. Mungkin karena takdir, entah memang kenyataannya belum berjodoh, yang membuat dia benar-benar tidak percaya sejauh berjalan dengan kamu, tetapi ternyata perpisahannya tidak bicara, hanya dengan cara diam. Dan ini yang bikin dia mungkin kurang sehat ya batinnya, pikirannya, karena banyak unek-unek yang belum dia sampaikan, yang belum bisa dia katakan ya. Mungkin kamu banyak berkata hal yang negatif tentang dia, dia pengen
mengatakan semuanya bahwa apa yang mungkin ada di dalam pikiran kamu tidak benar gitu. Yang ada memang dia ingin dekat sama kamu walaupun punya banyak masalah, bukan karena menginginkan sesuatu kenyamanan yang kamu punyai, kekuatan yang kamu punyai, tetapi bersama dengan kamu hidup dia bisa sehat, maju, dan juga membuat dia lebih banyak kayak mudah untuk mencari rezeki gitu ya. Karena termotivasi gitu, merasa malu, merasa ingin sejajar dengan kamu. Tapi bukan karena dia mengejar kamu karena kamu kaya, karena kamu banyak uang ya. Kalau kamu sederhana pun sebetulnya kenapa dia ngejar kamu ya karena dia nyaman gitu. Ya, merasa nyaman dengan kamu, hubungan dengan kamu itu membuat tentram di dalam batinnya dia. Kesalahan yang sudah dia lakukan ini mungkin ingin sekali dia merubah gitu ya. Ternyata saat dia jauh dari kamu dan lost contact ini, musibah itu banyak silih berganti berdatangan, membuat diri dia kayak ada apa ini, seperti rezekinya mulai banyak hambatan dan dia banyak sekali marah pada orang-orang sekitar, mudah marah, mudah tersulut emosi oleh siapapun yang mungkin bertanya hanya sederhana tapi dijawabnya ngegas sama dia karena kesel ya. Perubahan sikapnya itu muncul selama sudah tidak lagi berkomunikasi dan tidak ada lagi hubungan dengan kamu. Dia tidak mengindahkan yang namanya kesopan santunan ya, keramah tamahan, jadi jengkel aja bawaannya. Jadi seakan-akan dia menjadi bukan diri dia yang sebenarnya ya. Dan di sini ada ada the wheel of fortune, apa yang sedang terjadi pada diri dia, apa yang dia rasakan, sedang menunggu pergerakan dari kamu, atau nanti dia ujung-ujungnya akan melakukan pergerakan ke kamu karena dia ya kalau diem aja dia nggak ngedapetin apa-apa gitu. Kalau dia bergerak rasanya deket sama kamu itu mudah sekali untuk mendapatkan hal apapun di luar diri dia. Bukan pemberian dari kamu ya, tetapi energi kamu ini mampu menumbuhkan semangat, kreativitas, percaya dirinya dia di publik. Tapi kalau nggak ada kamu, nggak ada dukungan dari kamu, dia lemah. Banyak berpikir negatif, membuat hidupnya tidak beruntung. Oke, ada the sun. Perasaannya saat ini lagi kangen. Dia nggak peduli ya kalau diantara kamu sama dia ini ada sebuah halangan atau cobaan yang seperti apa, ada jarak yang memisahkan, atau memang perbedaan usia yang cukup signifikan atau benar-benar jauh banget. Dia nggak peduli dengan usiamu, dia nggak peduli dengan mungkin agama yang ada menjadi penghalang di antara kamu dengan dia, tetapi perasaan dia ke kamu cukup dalam dan sangat mencintai kamu. Dalam waktu dekat ini, dalam perasaannya dia ingin mewujudkan, merencanakan, melakukan pergerakan lebih dulu agar hubungan ini cepat tersambung kembali dan dibukakan pintu oleh kamu untuk lebih dekat lagi atau bisa masuk ke dalam hati kamu lagi ya, karena dia selama ini memendam perasaan sayang dan masih mencintai kamu. Selama lost contact sama kamu, dia masih sering stalking dan cari tahu kamu. Mungkin kamu nggak tahu, tapi kalau kamu sadar, dia kepoin kamu banget selama ini ya. Dan ini ada Three of Pentacles. Aku yakin banget sih kamu dan dia dalam waktu dekat ini akan berkomunikasi kembali, entah ini tentang pekerjaan atau mungkin ini adalah basa-basi di awal untuk menyambung lagi silaturahmi, atau kalian akan bisa menjalin kasih lagi dengan cara atau ide-ide yang sudah dia rencanakan ya dalam waktu dekat ini. Mungkin mau ngajak kamu bisnis atau entah hal apapun itu. Yang jelas dekat sama kamu energinya besar, terus percaya dirinya juga meningkat, sehingga dia butuh kamu memang karena untuk mengejar impiannya dia, tapi bukan mengambil keuntungan yang lainnya yang sudah kamu miliki, tapi dia membutuhkan energi dan support dari kamu untuk kelulusan atau kestabilan yang ingin dia capai ya. Dia ingin lulus dari banyaknya musibah, banyaknya masalah di dalam kehidupannya sehari-hari. Dia butuh support aja, nggak perlu kamu kasih uang, nggak perlu kasih kamu yang barang berharga, tapi kasih dia support, kasih dia doa, dan dia senang dan dia mencintai kamu tulus, bukan karena uang atau hal
yang mungkin ada kaitannya dengan kekayaan. Dia tidak menginginkan hal tersebut, mungkin saja kalau dia berharap, tapi dia tidak akan mungkin berani memintanya dari kamu. Tuh beberapa dari teman-teman ini ngerasa ada yang sudah diminta sama orang ini, tapi sebenarnya itu sangat benar-benar terpaksa dia lakukan karena dia tidak tahu lagi jalan keluar kemana dia bisa mencari bantuan untuk masalah yang dia hadapi. Tetapi pada kenyataannya selama lost kontak sama kamu, dia benar-benar berada dalam keterpurukan secara kesehatannya juga. Mungkin beberapa dari teman-teman udah ada yang ketemuan dan aku ngerasa memang ada di Empress ya di sini. Mungkin beberapa dari orang-orang yang sudah lost kontak sama teman-teman ini kelihatan lebih gemuk ya. Meskipun lebih gemuk, di situ dia sering sakit loh ya. Banyak lemah betisnya, lemah tenaga di pundaknya. Jadi dia jarang sekali bergerak. Selama jauh dari kamu mungkin dia nggak ngontrol kesehatan dan juga nggak pernah kemana-mana ya, bikin dia juga sekarang mungkin kayak kesehatannya menurun lah. Mungkin dia belum ngecek, tapi nanti dalam waktu dekat ini teman-teman bisa tahu kabarnya tentang kebiasaan dia selama lost kontak dengan kamu. Mungkin juga kamu nggak percaya, tapi ada beberapa juga yang mungkin keluar ya, bisa melakukan perubahan, tapi di sini tidak ada kartu perubahan ya, yang artinya memang dia sama aja dari sebelumnya, malahan kayak nunggu gitu ya. Nunggu keajaiban dari semesta untuk bisa merubah dirinya menjadi orang yang mungkin jauh lebih baik dari sebelumnya, supaya kamu bisa kejar dia lagi, bisa tergila-gila sama dia. Itu harapannya seperti itu ya. Dan ini ada dari rising zodiak, ada dari Capricorn ya, lalu Capricorn lagi, Libra, Virgo, ada Scorpio, ada Libra, lalu ada Pisces, Virgo, ada Capricorn, Leo, Sagittarius, ada Gemini, dan ada Taurus. Kita lihat untuk inisial kamu atau inisial dia, atau nama panggilan kesayangan kamu kepada dia atau dia kepada kamu. Teman-teman semua, selama lost kontak dengan kamu dari 10 kartu ini atau 12 kartu yang udah terbuka ini, prediksi ya, kamu dan dia ini masih ada seperti kayak sering atau bakalan komunikasi nih. Buat teman-teman yang udah lost kontak, ini dalam waktu dekat kamu sama dia akan komunikasi lagi ya. Kalaupun ada pertemuan itu terjadi jika teman-teman itu single, tidak punya keluarga, atau dia juga sama. Tapi kalau mungkin teman-teman ini yang perempuan sudah punya pasangan, ini agak susah. Kalau untuk dia masih ada kesempatan untuk bisa menjumpai kamu. Ini tergantung dari kenyataan hidup yang sekarang teman-teman sedang alami ya. Selama proses kalian lost contact ini, sebetulnya sampai detik ini juga mereka atau dia ini nggak bisa melupakan kamu, bahkan nggak percaya loh kok hubungannya bisa sampai kayak begini, rusak gitu. Yang mungkin dulu seia sekata gitu ya, kok sekarang jadi kayak jauh. Dia bener-bener kayak nggak nyangka bisa ngerasain hubungan yang seperti ini ya, yang mungkin di awal diperkirakan bakal bahagia, bakal sukses, tapi ternyata kok kayak gini jalannya gitu ya. Banyak kesedihan, lara, duka hati, panas hati yang sering, dan menunggu-nunggu dia di sini kabar dari kamu yang jelas. Aku hanya memprediksikan teman-temanku semuanya, semoga resonate ya dalam waktu dekat ini segera menghubungi kamu, tapi dengan catatan single ya, nggak ada hambatan lainnya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye semuanya. Ini bacaan bersifat general reading ya, jadi tidak semua orang bisa resonate, bisa juga vice versa, yaitu kebolak-balik antara kamu atau seseorang yang sedang kamu fokuskan di sini. See you, bye bye semuanya, sehat selalu, bye.